Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dari saya Detektif Channel. Ikhwan billah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Pada kali ini juga saya akan mengajak saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya untuk mengikuti saya untuk membahas dan meneliti atau mengintip fenomena yang terjadi tentang perdiskusian tentang polemik nasab masih. Di sini kali ini tentang dibahas adalah tes DNA. Mari ikuti saya. Fadal Maskura. Nah, yang dites. Oke, lalu bagaimana mengenai apakah aku kromosom Y bisa berubah dari silsilah ayat garis lurus, gitu ya? Jawaban sebenarnya tidak, atau very unlikely. Kenapa? Karena penetapan autotropik itu berdasarkan variasi SNP, dan laju mutasi SNP itu kita ketahui memang jarang sekali. Jadi misalnya kita di sini ada semacam ancestor ya, jadi ancestral, jadi yang aslinya gitu kan. Nah, ketika dia ada mutasi, maka dia akan bisa menjadi grup baru gitu kan. Nah, kalau ada mutasi tambah di sini dia mulai terpisah. Jadi di sini mereka yang punya pola mutasi seperti ini tentu akan dipisahkan dari mereka yang punya pola mutasi seperti ini. Nah, jadi di sini setiap keturunan dari sang ayah ini dia akan membawa mutasi itu. Dan tinggal titik perubahannya titik di mana. Dan di sini penemuan haplogrum ini berdasarkan string perubahan yang cuma satu nukleotida tadi itu. Jadi kalau misalnya kita lihat penentuan haplogrum E atau haplogrum K misalnya, itu melihat posisi dari SNP itu pertamanya harus di lokasi yang sama gitu ya. Jadi kalau tidak hanya berubahnya dari misalnya CT, tapi juga pada posisi ini. Sementara pada posisi yang lain itu berubahnya dengan J ke J. Karena dia harus berubah di titik yang sama persis, supaya kita punya juta huruf genetik gitu ya. Jadi kalau kita bisa mutasi di titik yang sama, itu very unlikely. Kita jadi bilang tadi mengatakan ini relatif stabil. Ya, kelompok dari masih ada hubungan kesimpulan kalau haplogrum bisa berubah. Begitulah. Enggak. Setuju. Sekarang kita lihat begini loh. Sekarang kita lihat kesimpulan Dr. Ahmad Utomo mulai dari menit 40. Kesimpulannya itu yang penting. Ya, kesimpulannya jangan Tapi kita sepakat ya kalau haplogrum nggak bisa berubah ya dari lurus ya. Alhamdulillah. Berarti bisa untuk organisasi masyarakat. Dengerin. Kita sepakat haplogrum nggak bisa berubah ya. Sekarang kita lihat introvert. sedikit instruksi. Sebentar. Kesimpulannya aja langsung. Menit berapa? 40. Enggak ada 40 di sini, 20 di sini. 20 sekian kalau nggak salah. Part 2-nya berarti. Part 2-nya yang Part gue ini. Ya. itu lihat yang saya kirim di inbox itu punya SIM Ini rekomendasi. Ini rekomendasi. Sebentar. Ini rekomendasi ini. Rekomendasi Pak Ahmad. Sebentar. Ya, ini dia. Ana sebenarnya Ana punya kesimpulan sedikit bagus ini. Biar kita beres ini, maksudnya Madras juga kayaknya bakal setuju sama Ana. Coba ya, Ana ambil ini ya. Sekarang permintaan Pak Ahmad adalah, ya, ini rekomendasinya kita lihat dulu sebentar ya. Rekomendasinya perlu melibatkan DNA dari berbagai keluarga yang mengklaim keturunan Nabi dan dilengkapi dengan dokumentasi nasab yang jelas, bukan self-claimed. Itu yang pertama. Yang kedua, libatkan tim multidisiplin, ahli nasab, genetik, biostatistik, perwakilan keluarga resmi untuk menjelaskan perbedaan non-patrilineal seperti kemungkinan menantu. Pembatalan nasab berdasarkan data DNA relatif mudah selama sudah profil DNA disepakati dan ditetapkan oleh paguyuban keluarga. Ini adalah poin yang sama yang disebutkan oleh Bu Sumel tadi, dan Ana menutup di sini. Gini, Ana setuju dalam masalah ini. Gini.
rekomendasi Pak Ahmad adalah melibatkan seluruh keluarga yang mempunyai yang mengklaim keturunan Nabi SAW, dilengkapi dengan dokumentasi nasab yang jelas, bukan self claim. Libatkan tim multidisiplin, ini setuju juga. Pembatalan nasab berdasarkan data DNA relatif mudah selama sudah profil DNA disepakati, ya. Selama sudah, ini syaratnya, selama sudah profil DNA disepakati dan ditetapkan oleh paguyuban keluarga. Nah, poinnya adalah begini. Berarti kita harus cari ya orang yang tes DNA-nya jelas dan literasinya jelas. Itu yang pertama. Literasinya menetapkan ya bahwa valid dia adalah keturunan Nabi, dan tes DNA-nya sesuai sama yang disepakati oleh paguyuban keluarga. Sekarang kewajiban untuk membuktikan itu ada di orang-orang yang literasi dan tes DNA-nya sama seperti Nabi, dan itu belum ada sampai sekarang. Dan kalaupun ada sekarang, kita berarti kewajiban kita lempar ke orang-orang itu. Kayak sekarang mungkin Pak Madras sama Sugeng itu perlu membuktikan analisisnya dan lain-lain ke paguyuban atau nakoba asrof untuk direkomendasikan kepada seluruh nakoba asrof untuk menetapkan DNA Nabi itu apa. Oke? Itu yang perlu antum buktikan sekarang. Jadi pembatalan yang besar ini perlu dalil yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Ada yang Jadi Pak Madras sepakat juga nggak? Makanya tadi saya tanya, lembaga nakoba nasab yang mana sudah menggunakan metode DNA dalam validasi nasab? Ya. Makanya saya tanya Udah, itu aja. Ya udah, oke, saya sekalian closing ya. Kita udah berapa jam nih, 2 jam lebih saya di sini. Ya. Oke, teori DNA sudah membuktikan, kita semua sudah dengar bahwa upload dari Imam Ali cuma satu dan nggak bisa berubah. Jangan dipotong dulu. Biarin. Oke ya. Jadi teori DNA sudah membuktikan bahwa haplogrup dari Imam Ali hanya satu. Terlepas apapun haplogrupnya. Terlepas apapun haplogrupnya, tapi cuma satu. Faktanya saat ini ada banyak sahabat yang mengaku sebagai keturunan Imam Ali, tetapi memiliki haplogrup yang berbeda-beda. Tidak mungkin semuanya benar dan hanya satu haplogrup yang bisa diterima. Ya. Selama ada satu saja yang mengaku memiliki klaim luar biasa sebagai zuriyah paternal Rasulullah, maka mereka yang melakukan klaim tersebut harus memberikan bukti luar biasa bahwa haplogrup mereka adalah haplogrup Rasulullah. Kalau mereka tidak bisa memberikan bukti yang luar biasa tersebut, jangan salahkan apabila ada bani lain yang berusaha membatalkannya. Oke, itu penutup dari saya no komen untuk pertanyaan yang di luar konteks itu deh. Ini Tengku dari tadi kok diem aja Tengku. Jadi gini loh, saya juga mau kasih closing statement. Izin Bang Mujas. Saya tak permisi dulu ya Bung Mujas. Jangan kabur dong. Sebentar aku, saya bertiga jam dulu di sini dulu. Tadi Gus Rumel hampir dipilih. Ini saya sudah jelas, pendapat saya seperti itu. Mereka yang melakukan klaim luar biasa butuh bukti yang luar biasa. Mereka yang menjawab pembuktian, ada pada yang klaim, yang klaim. Terserah mana yang mengklaim sebagai zuriyah Rasulullah terserah, tapi berikan bukti luar biasa. Bukti luar biasa saat ini itu. Gitu. Kalau saya nggak ngeklaim ya wes nggak ada masalah. Jadi kalau saya batalin ya no problem. Oke, saya permisi dulu. Saya mau maaf ada apa ya semuanya ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Bang Mujas. Closing statement deh Bang Mujasim. Jadi silakan. Tadi itu kita bahkan memenuhi permintaannya Pak Madras, kita bersepakat dengan teori Dr. Ahmad Utomo dalam hal ini.
enggak Umar, masalah kita gitu. nggak nanya antum deh. Jadi gini loh, kita sepakat dengan teori Dr. Ahmad Utomo bahwa maternal ancestor itu pasti satu haplogrup. Oke, kita sepakat. Persoalannya adalah ini yang tidak garis bawahi. Kalau Imam Ali itu pasti satu haplogrup. Persoalannya haplogrup Imam Ali itu apa? Apakah sudah ada yang menemukan jasad beliau yang bisa diukur DNA-nya seperti apa? Sampai sekarang umat Nabi SAW tidak ada yang punya sampel atau jasad Sayyidina Ali. Tidak ada yang tahu di mana Sayyidina Ali dikubur. Oke. Nah, jadi begitu ya kawan billah. Jadi para kabib itu paling takut untuk tes DNA. Takut ya Bib kalau tes DNA. Oke. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.